Sobat Kampus, selamat datang di liputan khusus Sanata Dharma. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang salah satu wadah pengembangan diri mahasiswa, yaitu Koperasi Mahasiswa Sanata Dharma atau biasa disebut dengan KODMA. Ya, Kopma di sini hadir bukan sebagai tempat usaha, tetapi juga sebagai sarana belajar kemandirian dan kebersamaan antar mahasiswa. Nah, teman-teman, di sini adalah letak koperasi mahasiswa di Sanata Dharma. Yuk kita tanya-tanya. Ayo. Halo Kak, selamat sore. Selamat sore. Perkenalkan saya Caca dan rekan saya Ara mau mewawancarai Kakak seputaran Kopma. Sebelumnya terima kasih karena Kakak sudah mau meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Nah, Kakak boleh perkenalan diri terlebih dahulu dan di sini tuh sebagai apa? Perkenalkan, nama aku Mayang. Aku dari Prodi Akuntansi. Di sini aku menjabat sebagai wakil ketua Kopma. Oke, sebagai wakil ya. Nah, yang pertama Kak, boleh diceritakan nggak Kak yang Kak ketahui mengapa Kopma ini didirikan? Jadi Kopma ini didirikan itu sebagai UKM juga, UKM mahasiswa buat kegiatan mahasiswa untuk belajar berwirausaha juga. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kapan Kopma ini tuh didirikan dan melibatkan mahasiswa secara aktif? Kopma ini didirikan itu sekitar tahun 90. Terus habis itu aktifnya itu tahun 2019. Terus itu ada COVID, itu sempat berhenti. Terus habis itu aktif lagi itu tahun 2022 sampai sekarang. Oh, berarti udah cukup lama ya? Iya, udah lama. Nah, kira-kira Kak, siapa yang pertama kali mendirikan UKM Kopma ini? Nah, UKM ini tuh didirikan itu sama mahasiswa. Sama mahasiswa dengan persetujuan dari dosen pembimbing UKM sama WR juga. Nah, kalau pertama kali Kopma didirikan nih Kak, itu di mana tempatnya? Apakah di sini atau sebelumnya ada di tempat lain? Kopma ini pertama kali berdiri itu di Realino, cukup lama. Terus habis itu pindah di sini itu baru-baru ini sih, dari tahun 2022. Kakak tahu nggak kira-kira karena apa? Kalau dari Realino sendiri itu emang di sana tuh kayak kita udah dikasih space buat kantin kita, tapi karena pembelinya minat mahasiswanya jadi kurang, soalnya kan mahasiswanya banyak kan di sini ya, jadi kita pindah ke sini. Nah, kan sekarang Kak Mayang tuh sebagai mahasiswa yang bergabung di Kopma. Apa sih yang manfaat yang Kakak rasakan selama Kakak tuh bergabung di Kopma ini? Untuk manfaatnya sendiri itu bisa belajar kayak berwirausaha, karena kita berbasis kayak usaha kecil-kecilan gitu, kayak buka kantin gitu. Kita belajar berwirausaha mulai dari mengelola kantin, terus mengelola keuangannya juga, mengelola kayak bahan bakunya juga, terus mengelola karyawannya juga, kita juga yang mengelola kayak gitu. Terakhir nih Kak, bagaimana strategi Kopma untuk menghadapi tantangan ekonomi dan minat mahasiswa yang menurun? Kan kalau sekarang kan banyak tempat-tempat makan kayak misalkan PKL, terus habis itu ada pedagang kaki lima di depan sana. Nah, itu gimana Kak? Untuk strateginya sendiri itu kita bekerja sama mahasiswa untuk nitipin kayak jualannya mereka itu di sini. Jadi kayak ada bervariasi menu makanan sesuai dengan minat mahasiswa, sama ada promosi juga lewat IG, TikTok. Mungkin segitu aja ya Kak. Makasih ya Kak atas waktunya karena udah menyempatkan Untuk kami wawancarai. Makasih ya Kak. Nah, dari wawancara tadi, kita bisa tahu bahwa Koperasi Mahasiswa Sanata Dharma bukan hanya tempat berjualan, tapi juga wadah belajar dan berorganisasi bagi mahasiswa. Melalui kegiatan koperasi, mahasiswa bisa mengasah keterampilan sosial, manajemen, dan tanggung jawab dalam kehidupan kampus. Semoga semangat solidaritas dan kemandirian dari Kopma terus berkembang dan menginspirasi kita semua ya. Saya Tiara bersama tim liputan Universitas Sanata Dharma pamit undur diri, sampai jumpa di liputan berikutnya.